saya Risma Handayani dengan NIM 0804 1381 4089. Kali ini saya akan mereview jurnal dari Hoiri et al. Dengan judul Kultur Jaringan Tanaman Anthurium andreanum pada media MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh BAP dan NAA. Spesies Anthurium andreanum ini memiliki ciri khas berupa seludang bunga yang tebal, licin dan mengkilap, sehingga Anthurium ini dijuluki sebagai oil cloth flower. Adapun bahan yang digunakan yaitu eksplan daun dari tanaman yang ditumbuhkan pada media MS. Adapun hasil yang diamati pada jurnal ini yaitu pelengkungan eksplan daun tanaman Anthurium. Proses pembentukan kalus diawali dengan proses pelengkungan, pembengkakan, dan dilanjutkan dengan pembentukan kalus. Eksplan daun yang melengkung disebabkan karena adanya pengaruh auksin dan tekanan turgor. Keberhasilan dalam induksi kalus dipengaruhi oleh adanya perbandingan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang sesuai. Sebab dalam tanaman, zat pengatur tumbuh dapat mendukung, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Pada jurnal ini, perlakuan A3B2 menunjukkan waktu pelengkungan tercepat, yaitu sebesar 2 hari setelah tanam, sedangkan perlengkungan paling lama terdapat pada perlakuan A0B0 dengan waktu 8 hari setelah tanam. Hasil yang diamati berikutnya yaitu pencoklatan dan kontaminasi pada eksplan daun Anthurium. Permasalahan yang sering muncul dalam kultur in vitro ini adalah adanya kontaminasi oleh bakteri dan jamur, serta adanya pencoklatan atau browning. Pada jurnal ini terdapat 24 perlakuan yang didominasi kontaminan berupa jamur dengan ciri-ciri terdapat spora dan hifa yang berwarna putih maupun hitam. Sedangkan dari 25 perlakuan terdapat 6 perlakuan yang didominasi kontaminan berupa bakteri dengan ciri-ciri terdapat lendir berwarna putih. Persentase pencoklatan tertinggi terdapat pada perlakuan A2B2 yaitu sebesar 90% dan terendah pada perlakuan A3B2 yaitu sebesar 50%. Pencoklatan ini terjadi karena adanya metabolit sekunder berupa senyawa fenol yang tersimpan dalam vakuola sel tanaman. Saat eksplan ini diiris, vakuolanya akan pecah sehingga senyawa fenol di dalam jaringan teroksidasi dan menyebabkan pencoklatan. Terjadinya pencoklatan dalam penelitian ini disebabkan adanya pelukaan atau irisan sebelum eksplan ditanam. Pelukaan dapat menyebabkan pencoklatan saat pemotongan eksplan yang kurang benar, seperti penggunaan pinset atau pisau yang masih panas. Untuk hasil berikutnya yaitu pertumbuhan planlet tanaman Anthurium. Tunas dapat muncul karena pada eksplan telah mempunyai bakal tanaman atau plumula, sehingga ketika eksplan ditanam pada media kultur terjadi pemanjangan pada plumula tersebut. Jumlah tunas terbanyak setelah di subkultur terdapat pada perlakuan A3B3 dengan jumlah tunas 8,92, sedangkan jumlah tunas terendah pada 3,66 terdapat pada kontrol media MS tanpa penambahan BAP dan NAA. Hasil yang diamati berikutnya yaitu pertumbuhan daun dan akar planlet Anthurium. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat 30 hari setelah tanam, daun muncul pada semua kombinasi perlakuan. Jumlah daun dipengaruhi oleh adanya penambahan zat pengatur tumbuh ke dalam media. Eksplan yang memiliki jumlah daun paling banyak secara berturut-turut terdapat pada perlakuan A4B4, A3B3, A1B4, A3B2, A0B4, dan A0B0. Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan terhadap variabel jumlah daun tanaman Anthurium, menunjukkan bahwa pada perlakuan ini menunjukkan pengaruh nyata pada jumlah daun perlakuan kontrol. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu terjadi respon pertumbuhan tanaman Anthurium andreanum akibat penambahan BAP dan NAA secara in vitro. Kombinasi perlakuan terbaik untuk pelengkungan eksplan daun Anthurium adalah pada perlakuan A3B2, yaitu sebanyak 5 mg per liter NAA ditambah dengan 3 mg per liter BAP. Kemudian untuk kombinasi perlakuan terbaik untuk pertumbuhan tunas daun pada tanaman Anthurium secara in vitro ini adalah perlakuan A3B3, yaitu sebanyak 5 mg per liter NAA dan ditambahkan dengan 5 mg per liter BAP. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.